selaku Wali Negari Siti Jebatua. Periode 2018-2024. Jadi Nagari Siti Jebatua berada di Kecamatan Siti Lemah Negari, Kabupaten 50 Kota. Siti Jebatua mempunyai keistimewaan, iaitunya mempunyai lembaga adat nagari, iaitunya yudikatifnya Nagari Siti Jebatua. Keberadaan lembaga adat Siti Jebatua diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Siti Jebatua. Di samping itu, tatanan adat ini telah berlaku semenjak dari nenek moyang kita sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang adatnya masih, keberadaannya diakui, dan tatanan adatnya pun sampai sekarang masih bisa kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat adat Siti Jebatua. Apa saja sejarah Siti Jebatua itu apa, Pak? Siti Jebatua sejarahnya secara adat, iaitunya Siti Jebatua itu dituju secara betul-betul, secara benar-benar, sehingga dijadikanlah di pusat nagari itu bernama Nagari Siti Jebatua. Jadi nenek moyang kita turun dari Pariangan, Tanah Datar, terus menuju ke Sungai Tarap, Sungai Patai, kemudian terus di Baboy Kota Tinggi, tepatnya di kaki Gunung Sago. Dari situ nenek moyang kita turun menuju Pohon Beringin Besar yang berada di pusat Nagari Siti Jebatua. Sehingga beringin besar itu dituju betul-betul benar-benar, sehingga dinamakanlah Siti Jebatua. Kebetulan di sekitar Pohon Beringin Besar itu berada 7 batu, tempat duduk raja-raja nenek moyang Nagari Siti Jebatua ketika melacur nagari beberapa abad yang silam. Ya begitu, Pak. Sejarah PDRI itu apa? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh Mr. Sabudin Prawira Negara. PDRI cikal bakalnya akibat jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya para pemimpin, salah satunya Bapak Presiden Soekarno dan Pak Atta, Pak Ibu Salim dan kawan-kawan. Setelah beliau dibuang, beliau mengeluarkan mandat, kepada Mr. Sabudin Prawira Negara yang berada waktu itu di Bukit Tinggi. Sehingga PDRI adalah pemerintahan darurat, dan cikal embrio lahirnya PDRI adalah di Bukit Tinggi. Tepatnya tanggal 19 Desember tahun 1949. Dideklarasikan kemudian di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Nagari Alaban, tanggal 22 Desember. Dalam rapat itu dibentuklah pemerintahan PDRI yang terdiri dari ketuanya Mr. Sabudin Prawira Negara, dan panglima perangnya adalah Bapak Jenderal Sudirman. Dan kelengkapannya ada menteri, ada gubernur militer, bupati militer, camat militer, wali perang. Kaitannya dengan peristiwa 7 adalah rangkaian, rentetan dari PDRI, di mana gubernur militer Mr. Muhammad Rashid menyepakati bersama bupati militer atas izin daripada Mr. Sabudin Prawira Negara dan petinggi PDRI untuk mengadakan rapat koordinasi, rapat penting dalam mengatur strategi, tepatnya di Payakumbuh Selatan, di kediaman Mayor Makinuddin HS selaku Wedana Militer Payakumbuh Selatan. Waktu rapat itulah dipimpin oleh Bapak Khatib Sulaiman selaku Ketua MPRD, Markas Pertahanan Rakyat Daerah, dan dihadiri oleh beberapa pemimpin militer baik sipil dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Tepat tanggal 15 Januari terjadilah peristiwa tragedi, peristiwa 7 gugur para pemimpin PDRI di Lurah Kincir sebanyak 9 orang. Siapa saja namanya, Pak, 9 orang? Salah satunya adalah Bapak Khatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Kemudian ada Letnan Kolonel
Muniratif selaku Kepala Danjon Singaharau. Dan ada juga Bapak Arisun Sutak Lamsa selaku Bupati Militer Kabupaten Lima Kota, dan Bapak Kapten Tantawi serta Mayor Zainuddin Tembak dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Kemudian agresi Belanda tetap berlanjut, dengan melakukan agresi kekerasan terhadap masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan tembak-menembak dengan para pejuang yang ada di Nagari Setuju Batua, sehingga gugur sebanyak 69 orang. Di antaranya dimakamkan di Makam Pahlawan Lurah Kincir, Nagari Setuju Batua. Kemudian sebagian dimakamkan di Makam Pahlawan Setuju Bandar Dalam dan dimakamkan di Makam Pahlawan Setuju Gadang. Selebihnya dimakamkan di rumah masing-masing yang ada di Nagari Setuju Batua, sehingga gugur sebanyak 69 orang. Artinya Setuju Batua adalah nagari memberikan kontribusi besar kepada negara dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dalam agresi Belanda tahun 1948 sampai 49. Demikian, Pak. Sekarang ini apa saja bukti-bukti sejarah tu, Pak, di Setuju Batua? Ya, bukti sejarah sekarang kebetulan beliau ni, Samsuardi Datuk Dr. Majuindo juga beliau sangat paham juga Datuk Jadi kebetulan buktinya ada makam pahlawan, para pemimpin pahlawan tanah air yang gugur di Lurah Kincir. Kemudian ada tugu yang dibikin oleh Pangdam Bukit Barisan, iaitu Bapak Ismet Zuhairi dan jajaran beliau, berbentuk tugu di pusat nagari. Kemudian ada museum, ada rumah tunggu, ada gerbang masjid pahlawan. Yang lainnya, iaitunya bukti-buktinya adalah adanya makam-makam di rumah-rumah penduduk. Dan kemudian ada bukti makam pahlawan di Bandar Dalam dan di Setuju Gadang. Itu sebagian daripada bukti-buktinya, Pak. Terakhir dari Bapak, momentum peristiwa Setuju Batua itu 19 Desember sudah diakui 15/1949. Dan tiap tanggal 19 Desember sudah diakui, sudah disahkan oleh pemerintah beri Hari Bela Negara. Dari peristiwa sejarah itu, Pak, apa yang perlu diwarisi untuk generasi muda supaya mereka itu tidak lupa sejarah, Pak? Terima kasih, Pak. 19 Desember adalah Hari Bela Negara. Dengan dikeluarkannya Kepres 28 tahun 2006 oleh Bapak Presiden SBY. Sehingga disebutlah Hari Bela Negara. Kemudian bagian dari Hari Bela Negara tidak bisa dipisahkan dengan PDRI. Karena Hari Bela Negara, PDRI itu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu berkat perjuangan masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya Pak Tamrin Manan, yang kebetulan beliau adalah Ketua Yayasan PDRI, disama dengan Pak Irman Gusman, Pak Gamawan Pozi, dan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Ketika itu memperjuangkan sampai dengan anggota DPRD RI yang ada di pusat. Sehingga itu kemudian setelah ada analisa, kajian, seminar, kemudian dikeluarkanlah Kepres nomor 28 2006 tentang Hari Bela Negara. Kemudian kita sebagai masyarakat Setuju Batua, atas nama masyarakat Setuju Batua, kita wajib mewarisi dan mentransformasi tentang Hari Bela Negara yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Kebetulan yang ketua HBN sekarang adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Kita tuh sangat berharap kepada beliau dan para instansi terkait bagaimana kita untuk membangun basis-basis PDRI yang ada di Sumatera Barat, khususnya 5 kota. Termasuk itu di Koto Tinggi sudah dibangun monumen, di Koto Kacia, Padang Japang, di Halaban, Harau, Koto Tua Laut Tanapi, dan di Setuju Batua. Jadi artinya kita sangat berharap pemerintah untuk membangun basis-basis
pejuang PDRI yang berada di 50 kota. Sehingga bisa diwarisi oleh generasi muda. Termasuk peringatan peristiwa setuju tanggal 15 Januari 1949. Karena seperti yang telah dikeluarkan oleh mantan Bupati 50 kota, iaitunya Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2011 tentang rangkaian peringatan Hari PDRI di 50 kota. Ada Koto Tinggi, ada Koto Kaciak, Padang Japang, Situju Batua, Koto Laut Tenapi dan Halaban dan lain-lainnya itu. Jadi kita sangat berharap ke depan pemerintah bisa bersama-sama masyarakat mentransformasi kepada generasi muda bagaimana susahnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kebetulan 50 kota Situju Batu khususnya adalah nagari pejuang dan mempunyai warisan patriotisme dan heroisme. Itu kira-kira Pak. Baik Pak, banyak terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak atas penjelasannya. Sekarang apa yang bisa kita perbuat untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan? Ya, terima kasih Pak. Kemerdekaan itu tentu kita isi. Kita menghargai para jasa pahlawan yang telah gugur, baik dari pusat, daerah sampai ke negari. Beliau telah mengorbankan jiwa raga, harta dan segalanya. Mari kita isi kemerdekaan ini dalam mempertahankan kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesihatan, infrastrukturnya, dan menjadikan generasi muda ini lebih memahami dasar-dasar perjuangan dari sejarah itu sendiri. Sehingga kemudian para generasi muda bisa menghargai, menghormati, peduli, dan bisa mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang dengan cara mengisi pembangunan di segala bidang secara bersama. Demikian Pak. Baik Pak.